Halo sahabat yang baik, kembali berjumpa dalam program Perang Kasih. Tadi kita sudah saksikan video pembuka ini, bagaimana Tuhan mengingatkan kepada kita supaya kita menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan. Dan tentunya Tuhan mau kita mengejar hatinya Tuhan ya. Dan tema hari ini adalah menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan. Ya. Tadi kita datang pada Tuhan, kita berdoa supaya firman Tuhan ini memberi jawaban bagi kita semuanya. Bapa, kami bersyukur melalui firman Tuhan hari ini kami diingatkan bagaimana supaya kami menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan. Dan bagaimana supaya kami bisa menjadi orang yang selalu mengejar hati-Mu Tuhan. Sehingga kami dapat menangkap emosi isi hati-Mu dan kedalaman hati-Mu. Kami mau buka hati kami untuk siap menerima firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Amin. Saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini. Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Mari kita baca dalam versi TPT, Kisah Para Rasul 13:22. Demikian firman Tuhan. Sesudah menyingkirkan dia, Allah mengangkat Daud menjadi raja. Karena Allah berkata tentang dia, aku menemukan Daud anak Isai, orang yang selalu mengejar di hatiku dan akan menyelesaikan semua yang sudah kutentukan untuk dilakukan olehnya. Amin. Saul disingkirkan oleh Tuhan karena Saul tidak berkenan di hati Tuhan. Artinya, Saul tidak mengejar hati Tuhan. Saul lebih fokus dan lebih mengutamakan kepada kepentingannya sendiri, kepada kepentingannya keinginannya dia sendiri, seperti itu ya, lebih daripada kepentingan Tuhan, sehingga Saul hidupnya menjadi kandas. Artinya Saul tidak dapat menggenapi rencana Tuhan. Dan Saul tidak dapat menyelesaikan apa yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Jadi Saul tidak sampai kepada destininya. Maka Tuhan membuat posisi Saul sebagai raja telah ditukar dan digantikan oleh Daud. Sedangkan Daud adalah pribadi yang berkenan di hati Tuhan. Artinya Daud selalu mengejar di hati Tuhan, yaitu intim, dekat, dan melekat dengan Tuhan. Sehingga Daud dapat mengikuti apa yang ada di hati Tuhan. Yaitu Daud bisa menangkap dan mengerti, bahkan merasakan dan mengikuti emosi, perasaan, kerinduan, dan keinginan Tuhan yang paling dalam. Yang tidak dapat ditangkap dan dimengerti, bahkan diikuti oleh orang-orang yang lain di Israel. Iya, luar biasa luar biasa ya. Ya, melalui kehidupan Daud ini kita diingatkan ya, bahwa banyak tokoh. Banyak tokoh-tokoh di Alkitab yang lebih baik ya. Mungkin lebih baik dan lebih taat dari Daud. Mungkin lebih hebat juga ya. Tetapi hanya kepada Daud Tuhan berkata bahwa hanya Daud orang yang berkenan di hati Tuhan. Dan orang yang mengejar di hati Tuhan. Sebab ketaatan Daud, ini penting sekali ya. Ketaatan Daud bukan sekedar ketaatan kepada hukum Taurat. Tetapi ketaatan karena Daud menaruh cintanya dan kasihnya hanya kepada pribadi Tuhan. Amin. Wah, ini luar biasa tentang Daud ini ya. Jadi Daud ini lebih tertarik untuk mengenal, mengerti, memahami, melekat dan menyatu dengan pribadinya Tuhan itu sendiri. Sehingga ketaatan Daud pada Tuhan adalah ketaatan kepada emosinya Tuhan, perasaannya Tuhan, kerinduannya Tuhan, bahkan keinginan-keinginan Tuhan yang paling dalam
yang paling rahasia dan yang tersembunyi ya. Wah, luar biasa ya. Nah, melalui Mazmur Daud ini, Daud dapat menyingkapkan, menceritakan dan mengekspresikan bagaimana emosi, perasaan, kerinduan dan keinginan hati Tuhan yang paling dalam, yang paling rahasia dan yang paling tersembunyi ini. Sehingga ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam kitab Mazmur, dan Daud ini kita dapat menemukan, mengenali, merasakan dan mengerti isi hati dan kerinduan hati Tuhan. Amin ya. Sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 36. Demikian firman Tuhan. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya, dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Ya, hati Daud yang selalu mengejar di hati Tuhan ini telah membuat Daud menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan. Sehingga Daud dimampukan untuk dapat melakukan banyak terobosan-terobosan ketika dia menjadi raja di Israel, yaitu melakukan kehendak Allah pada zamannya. Amin. Demikian juga dengan kita. Ketika hati kita mengejar hati Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan. Sehingga kita dimampukan untuk melakukan terobosan, yaitu melakukan kehendak Tuhan pada zaman. Amin. Jadi menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan adalah menjadi orang yang mengejar hati Tuhan. Iya. Dan yang menaruh cintanya hanya kepada Tuhan. Sehingga kita menjadi pribadi yang dapat mengerti, memahami, dan menangkap emosi, perasaan, kerinduan, dan keinginan hati Tuhan yang paling dalam, yang paling rahasia, dan yang paling tersembunyi. Wow. Nah, sahabat yang baik, jika ada dari saudara yang memiliki beban, permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan, atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silakan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Sahabat yang baik, saya akan bacakan firman Tuhan untuk renungan terang hari ini. Mari kita buka Alkitab kita ya. Kita akan baca di dalam Mazmur 42 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku, siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Firman Tuhan dalam kitab Mazmur pasal 42 ini sedang mengungkapkan bagaimana keadaan Daud ketika menghadapi tekanan, intimidasi, ancaman, ejekan, bahkan cemooh dari musuh-musuh Daud yang berusaha untuk menyakiti Daud dan menghancurkan Daud. Dalam keadaan jiwanya yang tertekan, gelisah, gundah gulana ini, justru respon Daud semakin datang mendekat kepada Tuhan. Daud menggambarkan dirinya seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Sebab rusa adalah binatang yang sangat membutuhkan dan tergantung sekali dengan air. Tanpa air, maka rusa tidak dapat bertahan dan pada akhirnya rusa itu akan mati. Ya. Dan melalui kisah Daud ini kita sedang diingatkan supaya jiwa kita dibangkitkan untuk terus fokus kepada anugerah, kasih, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kebesaran, dan kedahsyatan Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang dapat menenangkan, memuaskan hati kita. Sehingga kita lebih percaya dengan apa kata Tuhan. Dan kita tidak fokus pada masalah, situasi, kondisi, bahkan kenyataan yang ada di sekitar kita. Jadi melalui firman Tuhan ini,
kita sedang diingatkan supaya hari-hari ini kita datang mendekat kepada Tuhan. Nah, sahabat yang baik, biarkan hari ini melalui firman Tuhan ini kita diingatkan supaya kita terus datang kepada Tuhan dan mengisi hidup kita dengan air kehidupan, yaitu firman Tuhan. Sehingga kita membaca firman Tuhan ini menjadi gaya hidup, ya. Dan kita mau firman Tuhan ini juga akan mengubah kehidupan kita. Tuhan memberkati. Halo sahabat yang baik, kembali berjumpa di dalam acara Terang Kasih dengan tema menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan. Nah, sahabat yang baik, ini ada DM yang masuk ya. Nah, ini ada DM masuk, kita baca ya. Kita baca ya. @samuel.bro. Salam Pak Gus dan Mumala, saya sering menonton Terang Kasih dan sangat terberkati dengan firman-Nya. Terima kasih Samuel. Terima kasih. Saya ingin bertanya bagaimana cara untuk memiliki sikap hati yang selalu fokus hanya kepada Tuhan saja. Ya, kami mengerti Samuel, kadang-kadang kita lebih fokus pada masalah, situasi, dan kondisi yang ada ya. Mungkin prakteknya sederhana, supaya kita hanya fokus pada Tuhan adalah kita banyak membaca firman Tuhan ya. Kita merenungkan firman Tuhan sehingga hati kita, pikiran kita tidak dipenuhi dengan masalah dan situasi yang ada sekitar kita. Tapi hati kita, pikiran kita dipenuhi dengan firman Tuhan ya. Silakan dari kamu ya. Jadi ketika kita tadi dikatakan ketika kita intim dengan Tuhan, artinya begini. Dalam keseharian kita, kita ini memandang Tuhan, artinya mengingat apa sih kata Tuhan tentang hidup kita, gitu loh ya. Nah, Tuhan selalu katakan tak ada dalam rencana Tuhan. Tuhan mengasihi kita. Jadi ketika kita terus fokus kepada apa yang Tuhan katakan dan kepada apa yang Tuhan sudah lakukan, kan Daud berkata, aku selalu mengingat kebaikan Tuhan. Jadi ketika kita terus fokus kepada Tuhan, artinya sehari-harian kita mengingat Tuhan. Engkau ini luar biasa. Kebaikannya, kemurahan. Dan engkau berkata, apa yang katakan firman Tuhan. Engkau berkata bahwa hidupku bersamamu adalah hidup yang sudah engkau tentukan sungguh amat baik ya. Katakan bahwa rancangan Tuhan bagiku adalah rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Terima kasih Tuhan. Amin. Jadi sebetulnya yang dikatakan tadi ingin intim, terberkati dan fokus adalah kita selalu dalam keseharian kita menempatkan Tuhan itu selalu ada dalam hidup kita. Amin. Ya, kadang-kadang kita ngobrol berdua begini, kita nggak tahu bahwa ternyata firman Tuhan katakan bahwa Dia selalu ada bersama kita. Dia hadir di tengah-tengah kita. Jadi Samuel, biarlah mulai hari-hari kita dengan menghadirkan Dia, menyapa Dia, ya, setiap hari dalam hidupnya kita ya. Yuk kita berdoa Samuel ya. Bapak, kami berdoa Samuel, biarlah hari ini dikuatkan, diteguhkan, dan kami berdoa biarlah hatinya fokus pada Tuhan, pikirannya fokus pada Tuhan, dan biarlah hati dan pikirannya diisi dan dipenuhi dengan firman dan janji Tuhan, sehingga Samuel tidak lagi fokus pada masalah dan situasi yang ada. Dan berdoa biarlah ke depan Samuel hidupnya terus mengalami terobosan dan kemenangan dalam nama Yesus. Amin. Amin. Nah, sahabat yang baik, ini ada lagi dia masuk ya. Kita akan bacakan dari @rachel.sweetheart ya. Kita baca ya. Salam Pak Gus Mumala, bagaimana membedakan mana kehendak Tuhan dan kehendak diri sendiri? Gimana nih bedainnya ya? Ini menarik nih pertanyaannya ya. Ini bagus sekali ya. Makasih ya. Karena kasih. kita juga nggak sadar ya. Ini kehendakku, apa kehendak Tuhan. Atau kadang-kadang kita berdoa, kita maunya begini, kita berdoa, Tuhan tolong dong supaya terjadi ya. Kadang-kadang gitu ya. Mungkin dari kamu sayang. Kalau kami biasanya segala sesuatu itu kita lihat ke firman Tuhan. Iya, itu kehendak Tuhan soalnya. Apakah kehendak yang ditaruh, yang ada dalam hati kita ini sesuai dengan firman gitu ya. Jadi biarlah hari ini firman Tuhan itu yang akan memimpin kita. Iya. Amin. Karena dikatakan firman itu adalah pelita
dan terang bagi kaki kita. Jadi biarkan firman yang memutuskan, bukan memutuskan mengarahkan juga. Gitu ya. Nah, Samuel, simple nih. Rachel, sorry ya. Rachel ya, jadi semangat soalnya. Rachel gini, prakteknya gini. Gimana membedakan kehendak Tuhan dan kehendak diri sendiri ya? Gini. Kita ada orang nyakitin kita, pinginnya balas kan, sebel gitu. Nah, kehendak kita maunya ngebales gitu ya. Tapi Tuhan bilang kehendak Tuhan apa? Mengampuni. Nah, jadi waktu kita dalam posisi seperti itu, kita pilih kehendak Tuhan, berarti kita harus apa? Ampuni aja udah, lepaskan pengampunan. Nah, itulah pilihan kita. Jadi memang di dalam proses perjalanannya, memilih kehendak Tuhan tuh kadang-kadang, aduh kok begini ya gitu. Tapi biarlah Tuhan menguatkan Rachel ya, gitu. Dan Roh Kudus menolong ya, menolong Rachel untuk selalu memilih dan terus memutuskan untuk mengambil keputusan kehendak. Kamu doain aja Rachel ya. Oke ya, mari kita doa ya buat Rachel. Bahkan juga mungkin ada sahabat yang baik mengalami yang mirip dengan mana Rachel. Nih kehendak Tuhan? Mana nih kehendak Tuhan gitu ya. Kita doa ya. Bapak terima kasih untuk Rachel yang telah menanyakan hal ini. Kami tahu Tuhan, Engkau ada bersama kami dan Engkau mendengar isi hati Rachel yang ingin selalu mengambil kehendak Tuhan sebagai pilihannya. Itu sebabnya hari ini bagi Rachel dan juga sahabat-sahabat yang baik yang mungkin hari-hari ini rindu untuk memilih kehendak Tuhan di dalam hidupnya, kami berdoa biarlah anugerah Tuhan memampukan dan menolong Rachel dan sahabat yang baik untuk diarahkan selalu mengambil keputusan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami, yaitu firman-Mu. Firman-Mu adalah pelita bagi kami dan terang bagi jalan kami. Sehingga hari-hari kami terus melangkah di dalam terang. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Ya. Nah, sahabat yang baik, jadi apa nih yang perlu kita ingat supaya kita menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan? Amin. Pertama, menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan adalah menjadi orang yang selalu mengejar di hati Tuhan, yaitu kita intim, dekat, dan melekat dengan Tuhan. Sehingga kita dapat mengikuti apa yang ada di hati Tuhan, yaitu kita dapat menangkap, mengerti, merasakan, dan mengikuti emosi, perasaan, kerinduan, dan keinginan Tuhan yang terdalam yang tidak dapat ditangkap, dimengerti, dan diikuti oleh orang-orang yang lain. Amin. Nah yang kedua, ketaatan kita kepada Tuhan bukan sekedar ketaatan kepada firman Tuhan saja. Tetapi ketaatan kita karena kita menaruh cinta dan kasih kita hanya kepada pribadinya Tuhan itu sendiri. Dan karena kita lebih tertarik untuk mengenal, mengerti, memahami, melekat dan menyatu dengan pribadinya Tuhan. Sehingga ketaatan kita kepada Tuhan adalah ketaatan kepada emosi, perasaan, kerinduan, dan keinginan hati Tuhan yang paling dalam, yang rahasia dan yang tersembunyi itu. Dan yang ketiga, ketika kita membangun ketaatan kita kepada emosi, perasaan, kerinduan, dan keinginan hati Tuhan yang paling dalam, yang paling rahasia dan paling tersembunyi, maka Tuhan akan membawa kita untuk mengalami terobosan. Amin. Sehingga Tuhan akan memampukan kita untuk dapat melakukan kehendak Tuhan pada zaman kita dan kita dapat menggenapi rencana Tuhan. Amin. Amin. Sahabat yang baik, apa yang membuat engkau merasa tertuduh hari-hari ini dan merasa sepertinya tidak layak? Mari kita datang kepada Tuhan. Dan sahabat yang baik, buka hatimu saat ini dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Kemudian percaya bahwa saat ini juga di dalam Yesus kita sudah menjadi pribadi yang dikasihi dan yang berkenan di hati Tuhan. Hanya Kau yang ku cinta, kekasih
kekasih jiwaku. Hanya Kau, Yesus, tiada yang lain. Hanya Kau yang ku cinta, kekasih jiwaku. Hanya Kau, Yesus, tiada yang lain. Bapa, kami percaya dan kami sangat bersyukur bahwa oleh anugerah Tuhan di dalam Kristus, kami sudah diterima apa adanya. Kami sudah diampuni. Kami sudah dikasihi. Kami sudah menjadi ciptaan yang baru. Kami sudah menjadi anak-Mu dan kami sudah berkenan di hati Tuhan. Dan bersama dengan Tuhan, kami dimampukan untuk dapat menggenapi rencana-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Dan sahabat yang baik, jika ada dari saudara yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan, atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati.